Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arga Zidan Arzaki, mahasiswa Magister Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kepada Dr. Akwin Degab dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai lingkup dan paradigma penelitian bahasa. Paradigma penelitian bahasa yaitu untuk mengetahui bagaimana penelitian bahasa akan dilakukan. Sebelum melakukan pilihan pendekatan atau approach, metode atau method, teknik, ataupun cara dan piranti, peneliti menetapkan cara pandang yang digunakan terhadap bahan dan tujuan kajiannya. Cara pandang mendasar itu disebut paradigma kajian. Jadi paradigma adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Dalam suatu paradigma terkandung sejumlah pendekatan. Dalam suatu pendekatan terkandung sejumlah metode. Dalam sebuah metode terkandung sejumlah teknik. Sedangkan dalam sebuah teknik terkandung piranti penelitian. Selaras dengan tinjauan aksiologi, dalam hasanah metodologi penelitian atau kajian, dikenal paling tidak 3 paradigma, yaitu yang pertama, paradigma positivistik, dan yang kedua, paradigma interpretatif, serta yang terakhir, paradigma reflektif. Ada sejumlah pembeda antara 3 paradigma tersebut. Yang pertama, mari kita kenal lebih dalam paradigma positivistik. Setiap kajian harus bercita-cita menemukan semacam hukum kenyataan yang memungkinkan manusia meramal dan mengendalikan kenyataan. Paradigma ini yang berkembang dalam tradisi pemikiran Prancis dan Inggris akibat terobsesi dan dipengaruhi oleh tradisi ilmu-ilmu alam atau natural science yang tergolong Aristotelian. Ia bertumpu pada pandangan bahwa realitas hakikatnya bersifat materi dan kealaman. Manusia pun hakikatnya bersifat materi dan kealaman. Yang kedua, mari kita kenal paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif bercita-cita memahami dan menafsirkan makna suatu kenyataan. Sedangkan paradigma reflektif bercita-cita memberdayakan dan membebaskan manusia dari semacam belenggu, pemahaman, atau kesadaran palsu. Serta yang terakhir, paradigma reflektif. Paradigma reflektif berkembang dalam tradisi pemikiran Jerman, lebih dikenal humanistik, dan memandang manusia sebagai manusia, serta terobsesi dan dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme atau idealisme platonik. Tradisi pemikiran inilah yang kemudian menjadi akar pendekatan penelitian kualitatif. Tradisi pemikiran ini acap kali diberi label fenomenologisme yang mengandung pengertian bahwa dunia ide, dunia makna merupakan suatu yang teramat sangat mengandung pengertian dari manusia kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, memahami dunia manusia beserta makna yang terbenam dalam diri manusia itu sendiri. Berikut mari kita jelaskan mengenai langkah paradigma positivistik. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pemilihan atau pengembangan. Yang kelima, pengembangan piranti. Yang keenam, pengumpulan. Yang ketujuh, pengolahan data. Yang kedelapan, penafsiran. Yang kesembilan, penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, penyatu paduan hasil kajian. Selanjutnya, langkah kerja paradigma interpretatif. Yang pertama, penentuan bumbon kajian. Yang kedua, pengembangan kepekaan teoretik. Yang ketiga, penentuan kasus. Yang keempat, pengembangan protokol. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, pengolahan data perolehan. Yang ketujuh, negosiasi
hasil kajian dengan subjek. Yang ke-8, perumusan simpulan kajian. Untuk langkah kerja yang terakhir ada langkah kerja paradigma reflektif. Yang pertama, penentuan topik. Dan yang kedua, penetapan pendirian. Yang ketiga, pemilihan kasus. Yang keempat, pengembangan strategi. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, perumusan simpulan kajian. Dan yang terakhir, pengajuan rekomendasi baik untuk kajian lanjutan maupun agenda. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.